Oke kawan, selamat pagi. Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, kali ini saya ingin jalan-jalan ke daerah Soekarno-Hatta Bandung. Nah, buat yang belum tahu bahwasanya Soekarno-Hatta ini adalah jalan yang terpanjang di daerah Bandung. Jalan ini membentang sejauh kurang lebih 18,46 km kawan. Ya cukup jauh juga, apalagi jika sambil jalan kaki. Mulai dari Bundaran Ciberem di barat hingga Bundaran Cibiru di timur. Cukup jauh juga ya, dari ujung ke ujung kawan. Dan Soekarno-Hatta ini menjadi jalur utama kawan, penghubung antara kota dan menjadi pusat aktivitas bisnis. Cukup ramai juga kawan, apalagi kita berkendara di pagi ini. Ya, kadang Soekarno-Hatta ini macetnya itu pada jam-jam tertentu kawan. Ini saya jalan pada pukul 8 pagi. Ya, bahwasanya memang para pemotor atau pengendara sudah memasuki kantor atau sekolahan atau yang lainnya untuk beraktivitas. Jadi ya terlihat sepi-sepi aja kawan. Oh iya, jadi karakteristik nih dari Soekarno-Hatta ini fungsinya itu satu nih kawan, sebagai jalur penghubung utama. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, penghubungan batas kota barat Cimahi Ciberem dengan batas kota timur yaitu Cibiru atau Cileunyi. Keduanya ini sebagai pusat aktivitas. Banyak di sini aktivitas yang dipadati oleh kawasan industri, perkantoran, pusat bisnis, dealer, hotel, hingga lembaga pendidikan. Jadi ya cukup rame juga di sini kawan untuk aktivitas di jalan pusat dari Jalan Soekarno-Hatta ini. Makanya kita sebut Soekarno-Hatta ini sebagai jalannya urat nadi Bandung kawan. Terus di sini status jalan dari Soekarno-Hatta ini merupakan jalan nasional yang memiliki volume kendaraan yang sangat tinggi dan menjadi salah satu jalur penting penggerak ekonomi lokal dibandingin jalan yang lain-lainnya kawan. Ya, yang saya tahu Soekarno-Hatta ini memang sering orang atau aktivitas lalu lalang ini terpadat di kota Bandung kawan. Sehingga di daerah Buah Batu pun atau di daerah yang jalurnya itu yang ke kiri itu ke Ciwastra dan ke kanan itu ke Kiara Condong, kalau nggak salah lampu merahnya itu lampu merah terlama kawan, rekor dunia. Kalau nggak salah sampai berapa detik ya, 200 entah 300 saya lupa tuh. Nah itu lampu merahnya ramah sekali kawan. Sehingga kalau kawan-kawan melewati Soekarno-Hatta, baik itu lewat lampu merahnya, itu diwajibkan atau dianjurkan membawa snack, cemilan, dan kopi. Karena memang sangat lama kawan untuk menunggu lampu hijaunya. Nah kawan, untuk Soekarno-Hatta ini mempunyai 4 jalur kawan, yang masing-masing di kiri 2 dan di kanan 2. Di kiri itu ada jalur cepat dan jalur lambat. Kebanyakan jalur cepat itu untuk mobil dan truk kawan. Nah kalau yang di kiri itu biasanya mobil angkot, yang mobil pribadi juga ada, dan dikhususkan untuk motor. Kecuali kalau kawan-kawan pengen nyebrang ke arah yang berlawanan, itu nanti memang ada belokan-belokan yang memang bisa diterobos di tengah kawan ke jalur cepat. Untuk keluhan-keluhan masyarakat di Jalan Soekarno-Hatta ini
Memang kalau yang saya rangkum itu bervariasi ya kawan. Ada yang bilang Soekarno-Hatta itu lampu merahnya terlalu banyak. Terus ada juga yang memang seperti yang tadi di poin awal saya sebutkan, lampu merahnya terlalu lama. Ada juga yang memang di sini supir truknya itu besar-besar kawan, dan bus itu melaju sangat cepat di Jalan Soekarno-Hatta ini. Jadi saya harapkan untuk kawan-kawan sekalian bila melewati Soekarno-Hatta agar tetap hati-hati kawan, dan lihat spion di kendaraan Anda jika ingin belok kiri dan belok kanan. Karena yang kita tahu baik itu bis, truk, mobil, motor, ini tuh jalur cepat kawan, kadang suka pada ngebut-ngebut kawan. Nah, untuk yang paling banyak dikeluhkannya itu yaitu jalanan banjir nih kawan, kalau pada waktu di musim hujan. Ya contohnya banyak banget sih ya kalau titik-titik banjir itu di Soekarno-Hatta. Saya kasih contoh mungkin di dekat daerah Gede Bage. Terus ada lagi di daerah dekat Muhammad Toha, itu kadang banjir kawan. Emang titik-titik banyak yang banjir di Soekarno-Hatta itu. Entah mungkin dari penyumbatan drainasenya atau apanya, saya juga kurang paham kawan. Nah, untuk yang terakhir, mungkin jika bepergian malam-malam di Jalan Soekarno-Hatta ini rawan kawan. Karena banyak kejadian beberapa pengendara itu dibegal di daerah sini kawan. Ya mungkin karena aksesnya kalau di Jalan Soekarno-Hatta ini lurusan terus sepi. Ya mungkin para kriminal-kriminal ini ya dengan leluasa bisa mengincar korbannya kawan. Jadi untuk tetap hati-hati ya kawan. Dan di Soekarno-Hatta ini juga tersedia seperti terminal Lewi Panjang yang memang aksesnya itu di samping Jalan Soekarno-Hatta, yaitu terminal Lewi Panjang kawan. Keduanya di sini juga ada seperti Samsat untuk pengurusan pajak kendaraan. Dan ketiganya itu banyaknya distributor besar kawan, seperti Sampurna, Jarum, Gudang Garam, dan lain-lain kawan. Nah, ada yang lebih unik lagi kawan dari Jalan Soekarno-Hatta Bandung ini kawan, yaitu di jalan sepanjang Jalan Soekarno-Hatta itu dari Ciberem sampai Cibiru itu hanya ada satu jembatan penyeberangan orang atau JPO nih kawan. Nah uniknya itu Soekarno-Hatta di sini sejauh beberapa kilometer atau belasan kilometer hanya ada satu JPO saja kawan. Nah ada lagi nih kawan, Jalan Soekarno-Hatta Bandung ini dulu itu ada yang tahu nggak julukan awalnya itu apa? Julukan populernya itu? Ya, jalan populernya itu zaman dulu itu Soekarno-Hatta itu dibilang jalan bypass kawan. Ya meski nama resminya adalah Soekarno-Hatta dan jalan ini tuh berstatus jalan nasional 3 kawan. Nah zaman dulu itu warga lokal Bandung masih menyebutnya itu jalan bypass gitu kawan. Nah untuk di Jalan Soekarno-Hatta juga ada juga nih kawan kuliner-kuliner yang memang sangat legendaris. Di sini juga ada restoran Sunda yang terkenal kawan, yang menjadi favorit warga lokal maupun wisatawan. Ya mungkin karena jalurnya panjang, area ini dipenuhi tempat makan yang memang berkapasitasnya itu besar, cocoklah untuk kumpul keluarga. Nah diantaranya itu yang legendaris itu olahan daging dan sate, yaitu sate Hadori kawan. Nah sate ini legendaris kawan. Pokoknya sate Hadori itu terkenal dengan irisan daging kambing, sapi, dan ayam. Tapi tetap empuk kawan walaupun dagingnya besar-besar. Ini itu berdiri di era 1950-an. Yang memang bumbunya itu meresap sempurna hingga ke dalam daging kawan. Letaknya itu di Ruko MTC Jalan Soekarno-Hatta. Kalau nggak salah harganya tuh 50.000 sampai 75.000-an lah per orangnya.
Ya pokoknya cukup relatif murah juga kan kawan. Ada juga nih di Soekarno-Hatta yaitu ayam goreng Suharti. Nah ini restoran klasik nih dengan nuansa Jawa yang menyajikan ayam goreng kampung kremes kawan. Kremesnya tuh otentik banget. Pokoknya itu menu andalannya, wajib dicobalah. Gaskeun kawan. Nah, ada juga nih rumah makan Sunda yang memang warga plus 62 pasti udah tahu namanya itu rumah makan Laksana. Nah, itu yang memang salah satu pelopor rumah makan Sunda nih yang tradisional. Pokoknya legendaris di Bandung kawan. Dan yang sambalnya itu kalau nggak salah manis pedas nih, ayam gorengnya dan serta lauk-lauknya khas seperti ini, tamusu dan paru. Pokoknya kawan-kawan wajib dicobalah. Pokoknya ini masih di Jalan Soekarno-Hatta. Ada juga nih kawan, Cibiuk Resto Soekarno-Hatta. Yaitu restoran Sunda nih yang menyajikannya makanannya tuh otentik dengan area lesehan yang luas, pokoknya nyaman lah. Pokoknya menu andalannya itu meliputi ya seperti kayak gepuk, ayam kampung, juga ada sambal khas Cibiuk kawan, dan itu pun di daerah Soekarno-Hatta Bandung. Nah satu lagi nih yang mungkin kalian itu tahu nih, rumah makan Ampera kawan. Nah Ampera ini tuh selain di cabang jalan lain Bandung itu memang ada juga cabang Soekarno-Hatta. Pokoknya mah banyak weh lah kuliner-kuliner yang memang legendaris juga dan enak-enak di Jalan Soekarno-Hatta gitu kawan. Oh iya kawan, ini saya udah sampai Bundaran Cibiru. Mungkin info dari saya segitu aja kawan. Jika ada kelebihan atau kekurangan dari kata-kata saya, harap dimaklumkan ya kawannya dan dimaafkan. Dan bisa komen kawan-kawan untuk info lebih lengkapnya. Ya mungkin saya nggak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan kawan-kawan untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa menyajikan konten-konten yang lebih unik. Ya mungkin gitu aja. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap hati-hati di jalan.